Jelas, paham? Setelah itu nanti ada doa. Nah, nanti dijelaskan dulu nanti sama Ustaz Taufik ini nanti ya. Event apa yang terjadi pada hari ini? Oke, baik. Semuanya sudah? Kelas 1 sampai kelas 6 siap untuk khusyuk dan disiplin untuk melaksanakan ibadah salat duha? Oke, baik. Kalau siap tanpa ada suara, silakan untuk berdiri untuk melaksanakan sholat duha. Tidak bersuara. بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. Ikutin semuanya. Maliki yaum. Terima kasih anak-anakku kelas 1 dan sampai kelas 6 SD Islamiyah Didaktika. Bapak dan Ibu guru bangga sama kalian bisa disiplin dan khusyuk dalam melaksanakan ibadah sholat. Jadi untuk urusan sholat anak-anak ibadah kepada Allah, pertahankan kekhusyukan dan kedisiplinannya. Insya Allah dengan khusyuk dan tawaduknya kita kepada Allah, semua niat kita, hajat kita insya Allah diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Angkat tangannya, boleh ikuti dalam hati. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdasy syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma inna ad-duha duha'uka wal baha'a baha'uka
والجمال جمالك والقوة قوتك والقدرة قدرتك والعصمة عصمتك. اللهم إن كان رزقي في السماء فأنزله، وإن كان في الأرض فأخرجه، وإن كان معسرا فيسره، وإن كان بعيدا فقربه، بحق دعائك وبهائك وجمالك وقوتك وقدرتك آتني ما أتيت عبادك الصالحين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. Ikutin semuanya. Maliki yaum. Maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Baik, terima kasih anak-anakku kelas 1 dan sampai kelas 6 SD Islam Dia Didaktika. Bapak dan Ibu guru bangga sama kalian bisa disiplin dan khusyuk dalam melaksanakan ibadah sholat. Jadi untuk urusan sholat, anak-anak ibadah kepada Allah, pertahankan kekhusyukan dan kedisiplinannya. Insya Allah dengan khusyuk dan tawadhunya kita kepada Allah, semua niat kita, hajat kita, insya Allah diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa kalian untuk orang tua, untuk mama dan papa, insya Allah dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, selanjutnya adalah hari ini ada momen yang istimewa di dalam sejarah Islam, sejarah perkembangan Islam, ya. Makanya hari ini kita kumpul di lapangan ini. Ada apa sih sebenarnya? Ya, ada apa sih sebenarnya? Mungkin ada sebagian yang sudah tahu momen apa atau event apa yang terjadi, ya, pada zaman Rasul, pada zamannya Nabi Muhammad SAW. Ada mungkin sebagian yang sudah tahu, kakak kelas 6, kakak kelas 5 juga sudah mungkin sebagian tahu, tapi ada juga yang mungkin tidak tahu apa sih sebenarnya yang terjadi di hari ini, ya. Adik kelas 3, kelas 4, 3, 2, dan 1 mungkin tidak tahu. Makanya hari ini insya Allah akan ada penjelasan, mengenai momen apa kira-kira yang terjadi, sehingga kita berkumpul dan beribadah sholat duha, sholat sunnah duha di pagi ini yang cerah, di waktu pagi yang cerah hari ini. Oke, baik, sebelum kita lanjutkan ke penjelasan momen hari ini, yang sudah memegang kertas, sudah tidak ada suara lagi, letakkan kertasnya di bawah. Nanti ada waktunya kertas tulisan tadi, tulisan Arabnya akan dibaca. Jadi silakan yang sudah megang kertas, kertasnya tidak dibuat mainan, taruh dulu. Kita akan menjelaskan, kita akan mendengarkan penjelasan dari Bapak dan Bapak guru kita.
Hitungan ketiga sudah tidak ada suara lagi. 1, 2. Masih ada suara? Ulang lagi. 1, 2. Perhatikan masih ada yang main kertas. Kertasnya silakan taruh di bawah. 1, 2, 3. Tidak ada suara lagi. Tolong simak dengan sebaik-baiknya penjelasan dari Ustadz kita ya. Jadi Ustadz kondang, Ustadz yang sudah melanglang buana kemana-mana ya. Oke, baik, kita sambut Bapak Ustadz Taufik. Ya, silakan Pak Ustadz. Syukran khair Ustadz Khalis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, luar biasa kalian semuanya. Tapi tadi Pak Taufik sempat mendengar juga, sempat melihat juga ada yang belum menjawab salam. Padahal menjawab salam itu hukumnya wajib. Bapak doakan yang menjawab salam masuk surga, amin. Amin. Bapak Taufik ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Taufik berikan 4 jempol ya, 2 jempol tangan, 2 jempol kaki. Iya, kata Ustadz Khalis, Bapak Ustadz kondang. Bukan Ustadz kondang, Ustadz kondangan. Ustadz kondangan. Baik anak-anakku semuanya, alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi an'amana ni'matal iman wal islam. Wa nusalli wa nusallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang kami hormati segenap pengurus Yayasan Dian Didaktika, yang kami hormati semua direktur Dian Didaktika, yang kami hormati kepala sekolah SD Islam Dian Didaktika, dan juga yang kami hormati Bapak Ibu guru semuanya, dan yang kami cintai, yang kami banggakan anak-anakku semuanya, siswa-siswi SD Islam Dian Didaktika kelas 1 sampai dengan kelas 6. Baik, anak-anakku semuanya, sebelum Bapak menjelaskan peristiwa-peristiwa apa saja yang terjadi di bulan Muharram ini, Pak Taufik pengen tanya, ada berapa sih bulan di dalam kalender Hijriyah? 2 Alhamdulillah, enggak ada yang jawab 14. Kalau 14 kebanyakan, lebihnya 2, apalagi 15 lebihnya 3. Ada 12, kira-kira pada hafal enggak ya? Pada hafal enggak ya? Kita sebutkan bersama-sama. Yang pertama apa? Pintar, Muharram. Yang kedua apa? Safar, bukan sahur ya. Kalau sahur puasa ya, safar. Yang ketiga Rabiul Awal. Wah, pinter-pinter banget. Wah, Pak Taufik bangga banget ini ya. Rabiul Awal. Yang keempat Rabiul Akhir. Yang kelima Jumadil Awal. Yang keenam Jumadil Akhir. Yang ketujuh Rajab. Di depan pinter-pinter semua nih ya. Rajab. Yang ke-8 Sya'ban. Yang ke-9 Ramadan.
Ramadan. Yang ke-10 Syawal. Awas ya, jangan salah ngomong, nanti jadi Srowal. Kalau Srowal itu celana ya. Syawal ya, itu bulan ke-10. Bulan yang ke-11 nggak kebalik. Yang ke-11 Zulqa'dah. Yang terakhir, yang ke-12 Zulhijjah. Pinter semuanya, tepuk tangan untuk kita semuanya. Wah, Bapak bangga sekali ya. Di antara kalian semuanya sudah ada yang hafal bulan-bulan dalam Islam. Dari bulan Muharram, lalu bulan Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, lalu juga ada Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah dan Zulhijjah, semuanya ada 12. Dan di antara 12 bulan yang ada ya, ada beberapa bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala yang diberi nama Ashharul Hurum. Yaitu apa? Bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara bulan yang dimuliakan Allah itu ada 4. Di antaranya adalah Zulqa'dah, Zulhijjah, lalu ada Rajab dan juga Muharram. Alhamdulillah, sebentar lagi kita akan berganti tahun. Di mana tahun sebelumnya tahun 1440, ada yang bilang 2, ada yang bilang 4, ada yang bilang 5. Yang benar yang mana? Sekarang masih 1440 akan berganti menjadi 1440. Pinter semuanya. Tahukah kalian ya, tahun Hijriyah ditetapkan pada masa Khalifah siapa? Ada yang tahu? Pada masa Khalifah Umar bin Khattab. Karena pada waktu itu Nabi Muhammad hanya menentukan dari mulai hari dan juga bulannya saja. Belum ada ketetapan tahun Hijriyah. Sampai-sampai ada gubernur yang kebingungan ketika ingin mengarsipkan surat-surat. Biasanya surat-surat yang dikirimkan ditumpuk, diarsipkan, ditempatkan di tempat yang khusus. Sampai akhirnya apa? Tahunnya yang tidak ada, yang tercantum hanya hari dan bulannya saja. Oleh karena itu, berdasarkan usulan dari beberapa sahabat, di antaranya ada Ali radhiyallahu anhu, ya, itu memberikan usulan bagaimana kalau misalnya kita jadikan tahun. Ada 2 perdebatan awalnya, ada 2 usulan. Yang pertama, bagaimana kalau tahun itu dimulai dari kelahiran Rasulullah SAW. Yang kedua, ada yang memberikan usul, bagaimana kalau kita usulkan peristiwa hijrahnya Nabi Muhammad dari Mekah ke Madinah. Sampai akhirnya dari 2 usulan itu yang disepakati bersama adalah ditetapkan bahwa tahun Hijriah dimulai dari hijrahnya Nabi Muhammad ke Madinah, dari Mekah menuju ke Madinah. Karena kalau misalnya ya tahun Hijriah ditetapkan dari kelahiran Nabi, berarti ada pengkhususan. Ya, sedangkan di sini adalah tahun yang bisa dijadikan sebagai contoh. Sampai akhirnya apa? Ditetapkanlah tahun Hijriah dimulai dari hijrahnya Nabi Muhammad dari Makkah menuju Madinah, di mana di sini akan mulai peradaban ya yang sangat luar biasa. Anak-anakku semuanya yang Bapak sayangi, alhamdulillahirabbil alamin, Allah selalu memberikan kita nikmat. Allah selalu memberikan kita kesehatan, walaupun di antara kita masih banyak ya yang sakit, atau mungkin yang sekarang sedang tidak bisa ke sekolah karena sekarang juga masih dalam masa-masa ya kesulitan, yaitu pandemi COVID-19. Tapi kita doakan mudah-mudahan pandemi segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala.
Balik lagi, kenapa ditetapkan sebagai tahun Hijriah? Karena perjuangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebarkan dakwah Islam kepada umat-umat semuanya itu sangat luar biasa. Bahkan Nabi Muhammad ketika proses hijrah dari Mekah menuju ke Madinah, itu rumahnya sudah dikelilingi oleh orang-orang yang ingin membunuh Nabi Muhammad SAW. Tapi Nabi Muhammad tidak gentar, Nabi Muhammad tidak bergeming, Nabi Muhammad tidak takut. Bahkan di situ turunlah pertolongan Allah, di mana orang-orang yang sudah mengelilingi rumahnya Nabi Muhammad ditaburkan pasir. Di situ ada mukjizat dari Allah. Ketika itu apa? Mereka semuanya tertidur. Ngorok. Setelah itu apa yang terjadi? Barulah Rasulullah ditemani dengan temannya yang sangat setia. Siapa namanya? Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq adalah temannya Rasulullah yang sangat luar biasa, teman yang sangat mulia, teman karib Rasulullah, teman yang pertama kali membenarkan peristiwa Isra Mi'raj yang tidak diakui oleh kaum kafir Quraisy pada saat itu, dan beliau dianggap gila. Makanya apa? Abu Bakar dijuluki sebagai Abu Bakar As-Siddiq. As-Siddiqnya itu adalah gelar untuk kehormatan beliau. Selanjutnya apa yang terjadi? Beliau dikejar-kejar ketika para Al-Gojo atau orang-orang yang diperintahkan untuk membunuh Nabi Muhammad. Akhirnya apa? Setelah tersadar bangun, mengejar Nabi Muhammad dan juga Abu Bakar. Tetapi ada pertolongan Allah. Ternyata Allah menolong beliau. Singkat cerita, sampai-sampai disambut di Madinah Al-Munawwarah, sampai di kota Yasrib. Dulu Madinah namanya bukan kota Madinah, namanya Yasrib. Lalu ketika Rasulullah sudah ada di sana, nama Yasrib diganti menjadi Madinah Al-Munawwarah, kota yang sangat bercahaya, karena di situ mulailah cahaya ilmu, mulailah ilmu-ilmu Islam yang mengajarkan tentang kebaikan. Makanya apa? Peristiwa itu lalu diabadikan menjadi tahun Hijriyah. Anak-anakku yang Bapak sayangi, ada peristiwa-peristiwa penting selain daripada hijrahnya Nabi Muhammad SAW ke Madinah. Iya, ada yang masih ngobrol. Nanti yang bisa jawab atau kasih hadiah. Makanya dengarkan. Oke, yang pertama, kisah diampuninya Nabi Adam alaihissalam oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada yang kenal Nabi Adam? Kenal semua. Kenalan di mana? Emang pernah kenalan? Ya, pastinya kalian tak tahu atau kenal dari apa? Cerita. Baik itu ceritanya dari guru maupun dari buku-buku. Oke, alhamdulillah semua kalian kenal dengan Nabi Adam. Nabi Adam adalah bapak moyang kita. Jadi kalau ada yang menganggap bahwa bapak moyang kita itu bukan Nabi Adam, itu tidak benar. Masa kita mau disamakan dengan bapak moyang kita seperti kera? Nggak mau dong, enak aja. Ya, pastinya kita mau bapak moyang kita adalah sama orang yang mulia, yaitu manusia, yaitu Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam alaihissalam, sebelum adanya Nabi Adam, Allah ciptakan Nabi Adam. Lalu apa? Nabi Adam kesepian, Allah ciptakan. Nah itu sampai akhirnya Allah mengampuni Nabi Adam di bulan Muharram. Nah peristiwanya seperti itu, di 10 Muharram. Lalu singkat cerita juga yang kedua, ada Nabi Yunus yang sama diampuni juga oleh Allah. Ya, ketika itu Nabi Yunus alaihissalam, Pak Taufik saking semangatnya ya menjelaskan kepada kalian ya, sampai ekornya agak berkurang. Baik anak-anak semuanya, Nabi Yunus, singkat cerita, Nabi Yunus itu adalah nabi yang sangat dimuliakan Allah juga. Ternyata beliau berdakwah pada kaum yang disebut kaum siapa? Ninawa.
Kaum Ninawa itu kaum yang sangat luar biasa, ya, ngeyel. Kalau dibilangin itu ngeyel itu tidak mau diberikan penjelasan. Ketika diberikan dakwah oleh Nabi Yunus, ya, bahwasanya ayo semuanya beriman kepada Allah, menyembah Allah, apa yang terjadi? Mereka menantang. Ketika ada dakwah, kalau kamu tidak beriman kepada Allah, maka Allah akan memberikan bala kepada kalian. Oh begitu, coba saya mau melihat balanya seperti apa. Nantangin, sampai akhirnya apa? Gemuruh datang, keluar, ya, kaget semua kan? Kaget. Akhirnya apa? Ya, singkat cerita, ya Pak, soalnya waktunya dikasih 10 menit, ya, oke. Akhirnya apa? Ada halilintar yang menyambar. Terus apa? Langit semua gelap gulita, ombak besar, angin besar, semuanya tidak seperti biasanya yang terjadi di setiap harinya yang mereka rasakan. Biasanya hujannya hujan aja, biasanya kalau mendungnya mendung aja. Ini kok sangat luar biasa mendungnya, sampai halilintar menyebar di mana-mana. Mereka takut. Ternyata pas waktu mereka ketakutan, ternyata mereka tersadar bahwasanya, oh inikah yang dinamakan dengan azab Allah. Wah, saya takut, saya berdosa banyak, seharusnya saya mengikuti Nabi Yunus. Tapi terlanjur Nabi Yunus sudah melangkah jauh, menaiki perahu. Singkat ceritanya, ketika menaiki perahu di sana, ternyata ombak, ya, mengombang-ambingkan perahu tersebut sampai akhirnya sampai mau tenggelam. Ketika mau tenggelam perahunya, akhirnya nahkodanya menanyakan, mungkin salah satu di antara kita ada yang bersalah kepada Allah. Coba kita undi. Ternyata diundi. Loh, kamu jual Nabi Yunus? Salah, ini mungkin salah. Coba lagi, keluar lagi Nabi Yunus. Wah, ini salah ini. Sampai dikeluarkan lagi yang ketiga, ternyata Nabi Yunus lagi. Akhirnya Nabi Yunus tersadar bahwasanya saya itu salah. Seharusnya saya harus bersabar, seharusnya saya harus membimbing umat-umat saya menjadi lebih baik. Ternyata saya kurang sadar, saya kurang sabar. Sampai akhirnya diceburkan karena beratnya pikulan yang dibawa oleh kapal atau perahu tersebut. Sampai akhirnya dibuang, lalu apa? Tenggelam ke dalam dasar laut. Karena apa? Dimakan oleh paus. Ditelan, ya, bukan dimakan. Kalau dimakan berarti itu ya, ditelan. Ketika ditelan, Allah memerintahkan, ya, Allah memerintahkan paus tersebut, hei paus, kamu jangan makan orang yang mulia ini, taruhlah dia di dalam perutmu. Sampai-sampai apa? Ketika berada di dalam perutnya ikan paus tersebut, Nabi Yunus merasa bersalah, beristighfar. Beristighfarnya berbeda dengan Nabi Adam. La ilaha illa anta inni kuntu minadz zalimin. Dia menyadari bahwa dialah termasuk orang-orang yang zalim. Tidak ada Tuhan selain Engkau, ya Allah. Sampai akhirnya apa? Nabi Yunus merasakan tiga kegelapan yang di dalam Al-Quran, zulumatun salat. Jadi ada tiga kegelapan. Kegelapan di dasar laut, kegelapan di malam hari, dan kegelapan di dalam perutnya ikan. Nabi Yunus pernah merasakan itu. Sampai akhirnya apa? Sampai akhirnya paus tersebut memuntahkan, ya, ketika dibacakan la ilaha illa anta inni kuntu minadz zalimin, apa yang terjadi? Ternyata sakit perut si ikan paus itu. Ini versinya Pak Taufik menceritakannya, ya. Oke. Sakit perut. Tapi apa? Di dalam dasar laut nggak ada apotek. Nggak ada apotek. Coba kalau kita di sini ada. Di dasar laut nggak ada apotek. Bercanda. Akhirnya apa? Ketika sakit perut, memuntahkan Nabi Yunus. Ketika dimuntahkan, apa yang terjadi? Nabi Yunus berterima kasih kepada Allah karena Allah sudah mengampuninya. Lalu melanjutkan dakwah beliau. Sebenarnya banyak banget. Ada kisahnya Nabi Ibrahim yang pada waktu itu mau dibakar oleh raja. Kita itu bukan Nabi Adam, itu tidak benar. Masa kita mau disamakan dengan bapak moyang kita seperti gerak?
Nggak mau dong, enak aja. Ya, pastinya kita mau bapak moyang kita adalah sama orang yang mulia, yaitu manusia, yaitu Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam alaihissalam, sebelum adanya Nabi Adam, Allah ciptakan Nabi Adam. Lalu apa? Nabi Adam kesepian, Allah ciptakan Siti Hawa sebagai peneman di dalam surga. Allah tempatkan mereka di dalam surganya Allah. Allah perintahkan, silahkan kamu mau minum, silahkan kamu mau makan, apa yang kamu mau silahkan. Pakaian-pakaian yang bagus yang kamu senangi silahkan pakai. Tetapi satu permintaan aku, jangan kau dekati, jangan kau makan pohon yang buahnya bernama buah khuldi. Pintar semua. Ya, siapa itu? Jemi. Kenapa Jemi? Bapak nggak dengar. Lanjut aja dulu ya. Gimana? Iya, ya. Pohonnya juga sama. Biasanya kalau pohon dinamakan tidak jauh dari buahnya. Pohon kelapa, buahnya kelapa. Pohon mangga, buahnya mangga. Pohon khuldi, buahnya khuldi. Oke, paham dong? Kita lanjut. Oke, boleh Bapak lanjutkan ya? Jangan dipotong dulu, boleh? Oke, sekarang Bapak lanjutkan. Ketika itu Allah meminta Nabi Adam untuk apa? Silakan kamu mau makan, minum silakan, berpakaian apapun yang kamu sukai silakan. Tapi jauhi pohon khuldi. Jangan kau makan buahnya. Tetapi ternyata bisikan iblis sangat luar biasa, bisikan syaitan sangat luar biasa, sehingga apa? Sehingga Nabi Adam dan Siti Hawa terbujuk, akhirnya memakan buah khuldi. Dimulai dari Siti Hawa yang memakannya, dan juga Nabi Adam setelahnya itu juga memakannya. Allah murka. Kaget ya? Kaget. Iya, bercanda katanya ya. Oke, semuanya perhatikan. Allah marah, Allah murka. Akhirnya apa? Wahai Adam, engkau aku ciptakan, engkau ingin apa? A, B, C, D, E, F, G sampai Z, ya. Semuanya apa? Sudah Allah berikan. Tetapi kamu diminta oleh aku suruh menjauhi pohon khuldi, tidak memakan buahnya. Kenapa tidak bisa? Kalau tidak bisa, karena kau sudah melanggar, silakan keluar dari surgaku. Lalu Allah keluarkan mereka dari surganya Allah. Dari surganya Allah. Padahal surga luar biasa, tetapi ternyata bisikan iblis setan itu sangat luar biasa, sehingga apa? Sesuatu kenikmatan itu dapat terkalahkan oleh bisikannya iblis dan setan. Makanya apa? Kita harus berhati-hati dengan bisikan setan. Anak-anakku yang dibisiki teman-temannya yang lain, ketika apa? Memukul temannya, berarti kamu dibisikin oleh setan. Ya, pukul aja itu anak itu, nggak boleh. Karena memukul itu sakit. Contoh misalnya, Pak Taufik dipukul, aduh sakit. Coba kalau misalnya kamu sebelum memukul teman kamu pukul diri sendiri. Bapak bukan mengajari, tapi supaya kalian merasakan sakit. Makanya apa? Ketika kamu melakukan hal itu kepada orang lain, itu sakit. Makanya tidak boleh. Berbuat baik kepada teman-teman yang lainnya. Saling sayang menyayangi. Ya, tidak boleh berbuat sesuatu yang tidak baik atau berkata kasar, itu tidak boleh. Jangan sampai seperti kisahnya Nabi Adam. Sudah diberi kenikmatan, tetapi apa? Ternyata melanggar. Yang bisa menyebutkan bulan-bulan dalam Hijriah lebih cepat siapa? Siapa? Iskan. Ya, silakan. Iskan. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Zulhijjah, Zulqa'dah, Baik dengan temannya, mudah-mudahan bisa lebih baik lagi. Yang kemarin ngomongnya tidak bagus, ngomongnya kasar, ngomongnya tidak baik, ngomong-ngomong yang kebun binatang semuanya disebutkan, itu tidak boleh, ya.
Tidak boleh. Insya Allah kita harus berhijrah dari yang tidak baik menjadi baik. Paham ya tuh? Oke.